Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Aku berharap semua tetap dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, aspek kehidupan yang baik. Buat kalian yang masih sehat saat ini, jangan lupa bersyukur, tetap ucapkan alhamdulillah tiap pagi, jangan lupa berdoa, awali semuanya dengan bismillah. Alhamdulillah guys, hari ini aku udah mulai membaik, sangat membaik. Bahkan kemarin yang kapan hari kontrol ke vaskes tingkat 1 BPJS aku ya kan, itu dokter bilang katanya aku semakin baik, pulih dengan baik, maksudnya luka-lukanya juga mengering dengan sempurna, nggak pakai berair, nggak pakai ini. Dan alhamdulillah dari awal operasi sampai saat ini juga aku nggak diberi rasa sakit yang berlebihan, paling cuman kayak kram gitu aja, tapi biasa itu masih bisa tahan rasa sakitnya, dan nggak ada kayak nyeri-nyeri yang berlebihan, alhamdulillah nggak ada. Pesannya buat kalian teman-teman aku semuanya, terutama kaum hawa, dijaga pola makannya, dijaga terus tidurnya juga jangan terlalu bergadang. Buat kalian makan juga jangan terlalu banyak kayak MSG atau sering makan makanan berpengawet, terus makanan junk food, frozen food itu kalau bisa agak dihindarin. Ya memang ini jadi pembelajaran banget buat aku ya guys, karena sebenarnya aku udah tahu kalau ada benjolan dari 3 tahun yang lalu, but aku nggak nyadar kalau itu adalah tumor diagnosanya. Aku pikir itu kayak benjolan biasa, mungkin tumpukan lemak kayak gitu. Karena alhamdulillah selama aku didiagnosa sakit, ternyata Allah baik banget, maha baik, tidak memberikan aku rasa sakit yang berlebihan. Nah aku taunya ketika kemarin kapan hari itu kan ada rasa nyeri sakit banget malam ya kan, itu 3 minggu sebelum operasi ya, sebelum aku memberanikan diri buat periksa kayak gitu. Itu kayak aku curhat sama salah satu sahabat aku, namanya Kak Jana ya. Ini orangnya the best banget, gila, inspirasi aku banget, wanita tangguh banget. Nah dia itu menyarankan untuk aku bener-bener periksain, harus gercep, karena itu memang payudara aku kapan hari udah bengkak banget ya kan. Akhirnya aku saranin dan ternyata diagnosanya itu tumor. Nah dari tumor kalau di tulisannya itu fibroadenosis breast of N602, nggak tahu bacanya gimana ya, yang pasti aku bacanya kayak gitu, tulisannya kayak gitu. Nah itu aku langsung ketika keluar diagnosanya aku langsung browsing dong, itu apa kayak gitu. Ternyata waktu di Google bilang kalau itu adalah tumor. Oh oke, tumor. Aku berusaha tenang dan oke, nggak apa-apa biar itu diagnosa tumor, tetapi Allah baik, nggak memberikan aku rasa sakit yang berlebihan kayak gitu. Jadi aku kayak mencoba buat tegar gitu kan, menguatkan diri. Apalagi aku yang bikin bersyukur adalah kawan-kawan aku, saudara aku, terus sahabat-sahabat aku, ternyata mereka semua luar biasa, selalu mensupport aku dari awal sampai akhir. Benar-benar aku, itu yang membuat aku lupa kalau aku ternyata sakit gitu ya. Tapi memang pada awalnya memang aku nggak mau ambil pusing sih, yang aku fokusin gimana caranya buat sembuh kayak gitu. Dan setelah aku tanya-tanya ke dokter, kan aku merasa kayak makanan aku, selama kalau makanan masak sendiri ya, aku nggak pernah telat sayur, terus suka konsumsi jus pare, terus habis itu suka ini ya pokoknya sayur-sayuran aku suka banget, suka jus sayur juga gitu. Jadi aku pikir oh itu ternyata nggak menjamin gitu ya, tetap dari pola tidur, terus makan makanan instan itu no, jangan. Dan ternyata pikiran itu adalah pemicu utama sakit aku. Memang kapan hari itu aku sempat stres berat dan aku nggak tahu gitu stres aku karena apa gitu ya, mungkin karena bergadang jadi kayak pikiran tuh, jadi kayak kalau waktunya tidur nggak dipakai tidur kan kayak kadang mikir gitu kenapa kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman, kurangin bergadang, terus makan makanan yang sehat, tetap jangan lupa bersyukur pokoknya. Nah setelah operasi, waktu pertama kali ini
ceritanya dari mana ya, aku juga bingung. Ini aja ya, dari perjalanan aku dari awal berobat sampai saat ini aku sudah mulai membaik, dan alhamdulillah aku merasa menang satu langkah lagi dari penyakit aku. Doakan terus guys ya. Jadi awalnya itu aku kan bingung kalau misalkan dari dulu sebenarnya pengen periksa, cuman nggak tahu aku harus periksanya kemana kayak gitu kan. Nah habis itu ternyata temen aku nyaranin ke Vaskes tingkat 1. Dari Vaskes tingkat 1 itu dijelaskan bahwa nanti ininya ke ruang ini. Nah baru di situ kan dokternya nanti memeriksa, dia kan nanti mengatakan kalau dia memang sudah nggak bisa menangani ini dan harus dirujuk ke RSUD. Nah dari RSUD nanti kita disarankan untuk datang ke poli bedah kayak gitu. Nah buat kalian yang saat ini lagi ngerasa ada benjolan, baik itu kecil, sakit atau tidak, menurut aku lebih baik segera diperiksakan sebelum terlambat ya, karena kalau terlambat meskipun nggak sakit itu tetap kayak penangannya mastektomi itu setahu aku ya, mohon maaf kalau salah. Jadi gini guys, itu datang ke poli bedah, habis itu dari poli bedah nanti dikasih tahu sama dokter kasih tahu ini sakitnya apa. Jadi nanti ini ya jadi nanti dikasih tahu sama dokter, terus habis itu nanti dokter pasti kasih tahu gimana penyakitnya apa gitu. Di sana pun juga ada prosedurnya. Pertama dokter itu cuman ini yang ngasih tahu ini diagnosanya seperti ini dan jenis penyakitnya seperti ini, penanganannya pun seperti ini kayak gitu. Mohon maaf guys rame karena aku bikin videonya di luar ya. Nah penanganannya pun seperti ini. Nanti ketika operasi pun dokter nggak bisa langsung memutuskan bahwa kamu harus dioperasi seperti ini. Dokter akan menyarankan bahwa kamu harus pulang dulu ke rumah untuk diskusi sama keluarga. Setelah kamu nanti disuruh tenangin diri, siap atau enggak kayak gitu. Aku sih kayak gitu ya, pulang. Sebelum itu aku disuruh ke ini dulu ya, ke kayak ruang laboratorium gitu ya, diambil dulu darahnya di payudara ini diambil. Habis itu kan nanti ditunggu hasil labnya. Nah di situ keluar diagnosa selanjutnya penyakit ini apa. Jadi kapan hari kan di puskesmasnya aku fibroadenosis kan, waktu di labnya di rumah sakit itu ternyata tumornya adalah jenis tumor fibroadenoma piloides. Nah kalau piloides itu memang jinak, tapi kalau piloides itu ada potensi untuk berubah menjadi ganas. Jadi memang jenis operasinya yang diambil adalah jenis mastektomi. Jadi gak apa-apa menurut aku, kalau itu yang terbaik why not ya kan. Setelah itu kalian disuruh pulang lagi, mungkin untuk menenangkan diri atau mungkin nunggu jadwal dokternya ya, aku nggak tahu. Nah setelah itu nanti balik lagi ke rumah sakit, habis itu nanti dites juga. Waktu itu aku balik kedua adalah tes, ditanya lagi sama dokter kayak mana, udah siap operasi atau enggak kayak gitu. Oke, kalau aku udah bilang mantep, oke dok, I'm ready, aku siap. Nah dokternya nanti ngasih proses-prosesnya gimana langkah menuju operasi kayak gitu. Jadi kita harus dites dulu darahnya, kita punya riwayat HIV atau enggak, kita punya darah tinggi atau enggak, kolesterol, asam urat, semuanya, darah rendah, ini pokoknya ada lah. Nah terus habis itu di situ kalau misalkan kalian udah normal semuanya dan layak dan kayak dokter nggak banyak resiko buat mengoperasi kalian disuruh pulang lagi. Besoknya disuruh ambil hasilnya. Nah setelah itu kalian pulang terus. Kalau aku kemarin ya dapat WA dari RSUD, dikasih tahu tanggal sekian kamu mulai opname dan tanggal sekian kamu mulai operasi kayak gitu. Alhamdulillah banget, itu aku proses dari awal, dari vaskes tingkat pertama lancar banget, dari minta rujukan terus ngurus BPJS-nya semuanya lancar banget. Dan waktu tiba di tanggal aku opname itu, di situ disuruh siapin buat kalian yang pakai BPJS, nanti disuruh siapin fotokopi
BPJS, fotokopi kakak, terus kalian juga didampingin pendamping kayak gitu. Nah, habis itu waktu masuk ke kamarnya pun aku juga harus nunggu, kan harus ngisi surat-surat tuh, ngisi nggak tahu apa ya, pokoknya ngisi surat-surat, nanti dikasih tahu sama ini resepsionisnya kamu berada di kamar ini kayak gitu, nanti dianterin sama petugasnya. Kalau aku dulu hari pertama nggak diinfusnya itu malam ya, malam. Pagi waktu mau operasi diinfus, disuruh puasa dulu 8 jam. Terus aku masuk kamar tuh kayak pilih-pilih berangkat sendiri, enak banget ya. Waktu itu emang masih sehat banget, udah kayak masuk rumah sakit tuh udah kayak check in di hotel ya, pilih yang ini kayak gitu. Itu happy banget gitu, adem banget pokoknya pikirannya. Nah, habis itu setelah besoknya pagi-pagi dokternya tuh nyamperin pasiennya satu-satu yang bisa operasi. Nah, terus aku ditanya sama dokter, kamu udah siap? Aku bilang siap dok, kayak gitu. Dan ternyata aku pikir operasi itu ngeri gitu ya, ternyata alhamdulillah waktu masuk ke ruang operasi tuh kayak dingin banget badannya. Aku pikir itu memang AC-nya yang dingin, ternyata itu efek dari anestesinya guys. Jadi waktu aku perasaan aku tadi masih disuntik-suntik, tiba-tiba bangun-bangun udah selesai dan alhamdulillah rasanya nggak ada rasa sakit yang berlebihan, cuman nyeri kayak gitu nggak ada, karena setiap 3 jam sekali itu selalu disuntik kayak cairan anti nyeri gitu. Jadi alhamdulillah nggak kesiksa sama sekali. Waktu pulang pun aku juga sempat mikir kalau di rumah sakit kan masih ada kayak obat anti nyeri gitu, tapi ternyata waktu di rumah nggak senyeri yang aku kira kayak gitu. Ternyata alhamdulillah nggak semengerikan yang aku kira. Dan di rumah waktu sebelum pulang dokter kan bilang nggak pakai tarak ya, nggak usah tarak-tarakan ya, kalau orang Jawa tarak namanya. Kalau orang bilang tuh kayak menghindari makanan-makanan yang ini, menghindari makanan-makanan kayak junk food kayak gitu. Tapi kayak aku tetap tarak ya, tetap minum kayak selama ini aku penyembuhannya kayak minum rebusan daun pare, terus kayu bajaka yang dari Kalimantan itu, terus sama daun binahong. Kalau menurut informasi yang aku terima, memang daun binahong itu cepet banget nyembuhin luka ya. Dan yang buat aku semangat sampai saat ini adalah ini aku nggak sendirian guys, ini ada satu tetangga aku, dia satu keluarga ya, hampir semua kakaknya itu mengalami juga kayak gitu fibroadenoma ini. Jadi kakaknya yang nomor 2, kakaknya yang nomor nggak tahu satu lagi perempuan, dan ini tetanggaku yang paling kecil dia masih single ya. Dan ternyata alhamdulillah luar biasa sekali semangatnya dia. Nah itu yang buat semangat aku itu naik, kayak why not gitu, kalau dia setegar ini kenapa aku enggak. Sementara aku lihat ujian yang dia terima itu lebih berat gitu, karena dia udah nggak punya orang tua, dan kapan dia sakit seperti ini tuh setelah ayahnya meninggal gitu. Jadi aku kayak lebih semangat gitu. Dan jujur aku salut banget sama dia. I'm sorry aku nggak bisa menyebutkan namanya karena menurut aku ini privasi banget. Yang pasti dia adalah wanita yang hebat, wanita yang benar-benar the best. I proud buat satu keluarganya, dia emang benar-benar baik. Nah ini ada yang lihat salah satu keluarganya nih, halo. Nah, terus habis itu setelah itu kalau untuk konsumsi makanan selama satu minggu ke depan aku cuman makan sayur bening, pakai sayurnya labu siam sama daun kelor. Karena menurut informasi yang aku baca, daun kelor itu banyak banget manfaatnya. Dan labu siam itu kan karena aku badannya gendut ya, jadi dokter itu menyarankan untuk sedikit karbo. Nah aku pakainya labu siam biar aku agak kenyang lebih lama kayak gitu. Itu obatnya banyak banget yang dari rumah sakit ya, harus nebus obat sendiri yang dikasih resep dokter. Itu harganya yang obat nebus sendiri itu 115.000 ya guys. Ini buat kalian yang misal mau operasi, buat teman-teman kaum hawa yang mengalami hal yang sama, kalian bisa ini catat buat pengalaman juga. Nah ini
Obatnya namanya nggak tahu, lupa ya, mohon maaf aku nggak berani sebut brand, sebut merek juga ya. Yang pasti nanti dikasih dokter resep, nanti disuruh tebus sendiri. Nah nanti kalau habis operasi, kalau mastektomi kayak aku, dipasang drain ya, dipasang drain kayak kayak selang gitu kan, ditaruh di sini perut kayak gini. Itu fungsinya emang bagus banget ya, drain itu ya, itu buat mengeluarkan cairan-cairan darah yang masih ada di dalam, darah kotor yang masih ada di dalam pas operasinya itu diambil kayak gitu. Jadi kalau darahnya itu udah berubah jadi cairan bening atau mungkin nggak keluar, itu artinya bagus banget perkembangan lukanya, artinya luka kalian udah mulai mengering, udah mulai sembuh. Dan aku bahagia banget hari ini waktu aku kontrol, aku selalu tanyakan ke perawatnya tuh, kayak mana perubahan ini perkembangannya. Oh semakin membaik mbak. Nah disitu aku kayak merasa menang banget, dan aku merasa bangga karena aku bisa melewati hal yang mungkin saat ini sulit ya, tapi menurut aku alhamdulillah nggak ada kesulitan sama sekali. Allah baik banget memberikan kekuatan yang luar biasa sekali, dan aku nggak sendirian, ada sahabat-sahabat aku, saudara aku, orang tua aku, semuanya support dengan baik, dan itu yang buat aku jauh lebih kuat sampai saat ini. Aku bersyukur guys, cuman dikasih diagnosa yang nggak mengancam jiwa ya, tapi di sini aku jauh lebih menghargai waktu, jauh lebih menghargai hidup. Mungkin yang dulu aku kayak waktunya tidur masih begadang, lihat ponsel, masih ini suka main-main, nongkrong kayak gitu, mungkin aku lebih bisa kayak mengurangi hal-hal yang unfaedah kayak gitu. Nah jadi kayak makan pun juga lebih hati-hati, kalau misalkan ada makanan kayak yang siap saji kayak gitu, lebih baik kayak dihindarin. Emang dulu aku suka banget pakai kayak MSG kayak gitu guys, buat masak, karena menurut aku kan ketagihan sama rasa gurihnya. But untuk saat ini mungkin aku nggak mau pakai itu, cukup pakai garam. Dan saran aku sih kalau buat kalian yang mampu ya, diganti aja garamnya pakai garam Himalaya atau mungkin pakai garam Nutrisalin. Buat minyaknya juga bisa diganti pakai olive oil yang merek Bertolli atau Borges, itu bagus banget. Kalau nggak ada ya minyak canola juga bisa ya, itu harganya agak ini sih, agak mahal, cuman itu bagus, sehat. Pakai minyak biasa juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai dipakai kayak berulang-ulang kayak gitu. Hindari makan makanan yang digoreng kayak gitu. Apalagi ya guys, aku bingung mau kasih ini apalagi ya. Jadi itu aja buat pesan aku ya, tetap dijaga kesehatannya, tetap bersyukur apapun yang terjadi buat kalian, jangan pernah menyerah. Percayalah Allah akan menyiapkan sesuatu hal yang baik buat kalian, dan ketika kalian diuji, artinya Allah sudah menyiapkan satu level yang jauh lebih tinggi dibanding level kalian sebelumnya. Aku berdoa buat kalian semuanya, semoga kalian diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diperbaiki aspek kehidupannya, dan selalu diberikan yang terbaik. Semangat terus, jangan lupa berdoa. Terima kasih guys untuk waktunya yang udah kalian luangkan. Kayaknya aku udah mau selesaiin live ini, tapi nggak tahu cara nutupnya udah. Yang penting semangat guys, jangan pernah menyerah. See you, assalamualaikum.